Selamat pagi masyarakat Kota Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pendapatan daerah. Nah, banyak sekali daerah yang masuk di HP saya menanyakan tentang kondisi pajak, khususnya di pajak restoran makan. Jadi di momen yang indah ini saya ingin menjelaskan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Bapenda itu semuanya berdasarkan undang-undang. Jadi saya ingin jelaskan tentang pajak restoran. Jadi di Undang-Undang 28 tahun 2009 ini tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini dijelaskan di pasal 37 bahwa yang dimaksud dengan pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan. Kemudian pasal 2-nya itu pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Maksudnya take away, pulang juga objek pajaknya seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, objek pajak restoran ini memang diatur di undang-undang ini, Undang-Undang 28 ini. Sehingga ini menjadi tugasnya Bapenda untuk memungut pajak. Jadi sekali lagi ada dasar hukumnya yang pertama. Yang kedua, tentu tujuannya adalah untuk pembangunan di Kota Bontang. Karena kalau bicara pendapatan daerah, tentu di dalamnya adalah pajak-pajak restoran salah satunya. Ada juga yang tanya besaran pajak yang diambil oleh pemerintah itu berapa sih? Jadi dalam Undang-Undang 28 ini memang disampaikan bahwa pajak restoran rumah makan itu maksimal 10%. Di kalimatnya di maksimal 10%. Nah, di Perda kita memang disampaikan 10%. Tapi sekali lagi ini sepanjang saya di sini hampir 2 tahun ini saya kaji terus. Kita akan ada sebuah kebijakan yang kita buat melalui Perwali. Nanti kita akan buat semacam kalimat maksimal 10% itu bisa kita lihat omset di lapangan. Jadi nanti kita akan buat sesuai omset. Jadi omset yang 10% yang maksimal 10% itu omset yang tertinggi nanti kita lihat. Jadi sebenarnya tidak memberatkan. Jadi bisa jadi dia cuma 2,5%, bisa jadi nanti omset tertentu bisa 5%, bisa 7,5%, bisa 10%. Nah seperti itu. Sekarang Perda yang ada dan undang-undang yang ada itu adalah maksimal 10%. Jadi dari mana ngambilnya? Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, untuk teman-teman pengusaha makan restoran, kita tidak membebankan di harga pokok mereka. Jadi karena contohnya begini sederhananya, saya datang ke rumah makan, saya makan bersama anak saya, istri saya, total yang saya bayarkan 200.000 katakanlah.
200.000 itu adalah haknya pengusaha restoran rumah makan. Kemudian kewajiban saya adalah menang 10%-nya, artinya 200.000 dikali 10% berarti ada 20.000. 20.000 itulah yang kita ambil oleh pemerintah yang dititipkan lewat pengusaha restoran. Jadi kita tidak ngambil yang di restorannya, justru para pengunjungnya lah yang dengan sadar kita titipkan di situ dan pajak 10%. Makanya ada pamflet-pamflet kami di rumah makan restoran itu ada himbauan untuk pajak 10%. Kalau kita bicara potensi, ini ada nanya juga nih, baik anggota DPRD, masyarakat maupun LSM, ormas itu menanyakan sebenarnya bahwa apakah potensi pajak rumah makan restoran sudah digali secara maksimal. Kalau kita bicara potensi, tentu potensinya cukup besar. Perlu saya sampaikan di tahun 2018 itu 9M, tahun 2018 9M, tahun 2019 10,9, hampir 11M. Kemudian tahun 2020 karena ada pandemi, maka hanya hampir 8M saja. Karena ada beberapa kelonggaran di pandemi itu, kita banyak yang tidak melaporkan karena memang kita paham bahwa banyak juga yang tutup, banyak juga yang Senin Kemis istilahnya itu. Jadi kita hanya minta dilaporkan saja apa adanya. Dan kalau omsetnya di bawah 1 juta maka dia pasti tidak wajib bayar pajak. Jadi seperti itu. Target 2021 di anggaran murni kita targetkan 9,9 M. Itu di murni. Kalau pandemi ini segera selesai maka jadi naik ya. Insya Allah di perubahan kita akan naikkan lagi. Menjadi ya kira-kira ya sampai paling tidak sama seperti tahun 2019, paling tidak 11M. Tapi sekali lagi kalau kita bicara potensi, sekali lagi potensinya cukup besar, tetapi kita harus untuk mendapatkan target yang besar itu kita harus dibarengi dengan memberi penyadaran kepada masyarakat maupun pengusaha restoran sehingga hasilnya lebih maksimal. Konsep yang kita buat ke depan sebenarnya sistem pembayaran kita tidak ada lagi ngambil uang cash di lapangan. Jadi kita sesuai dengan arahan peraturan sejak saya duduk di sini tahun 2019 itu saya membuat surat edaran bahwa semua pembayaran pajak termasuk pajak restoran rumah makan itu dibayarkan secara non tunai, sehingga WP wajib pajak itu menyetor langsung ke kas kami atau langsung transfer ke Bank Bali Utara. Jadi sekali lagi tidak ada pengambilan secara cash. Nah, ke depan program prioritas kami adalah untuk menindaklanjuti pembayaran non tunai ini. Kami sebenarnya sudah membuat program yang namanya cash register, tetapi di tahun 2020 itu ada pandemi sehingga ini tertunda. Nah, sekarang proses aplikasinya sudah masuk tahapan paling tidak udah 60%, hingga nanti tahun ini insya Allah kita akan launching pembayaran di beberapa rumah makan restoran itu pakai cash register sehingga pajaknya langsung connect 12 menit. Pak Benda. Jadi kaitan dengan pajak rumah makan restoran ini, kami menyebut teman-teman kami di pengusaha rumah makan restoran adalah mitra kerja, karena tugasnya berbagi. Kalau pengusaha restoran itu tugasnya memungut pajak dari masyarakat yang datang berkunjung ke rumah makan itu, sehingga kami juga punya kewajiban untuk memberikan promosi dan sebagainya kepada mereka. Dan sekali lagi pemerintah mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pengusaha restoran yang aktif dalam ikut
memungut pajak masyarakat dan menyetorkan kepada pemerintah. Jadi semoga kerjasama kita ini terus bisa berlanjut untuk kepentingan pembangunan Kota Puntang. Insya Allah Puntang lebih maju ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.